Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit ya. Semuanya sehat, alhamdulillah ya. Sebelum Bapak memulai pertemuan pada pagi hari ini, Bapak ingin kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan semuanya bermanfaat. Amin. Minta tolong untuk ketua kelas pimpin doa ya. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum saya membahas materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsen siswa yang hadir pada pertemuan kali ini. Rosi, Ada, Pak. Agung, Hadir. Mila, Ada, Pak. Muhammad. Ada, Pak. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, semuanya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang teks prosedur. Kira-kira di sini siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau nggak salah gini, Pak. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, benar sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan tahap demi tahap yang tepat, yang berurutan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, betul sekali. Nah, teks prosedur itu apa yang disampaikan oleh teman Anda itu semuanya benar. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang tahap-tahap untuk membuat sesuatu demi mencapai tujuan yang diinginkan. Tolong Rosikin itu di bab 12, tolong dibaca ya. Itu ada contoh tentang teks prosedur. Minta tolong bacakan. Ya, terima kasih. Sudah dibacakan contohnya. Nah, semuanya mendengar contoh yang telah dibacakan oleh teman Anda. Nah, itu tanpa kita sadari bahwa teks prosedur sudah sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti contoh, saya mempunyai contoh satu produk yang mana kita tidak pernah, kita tuh tidak asing dengan benda tersebut. Di sini saya mempunyai satu produk makanan yang saya kira semuanya ini akan tahu dan tidak asing dengan produk ini. Nah, produk ini tanpa kita sadari di belakang kemasan ada yang namanya teks prosedur. Nah, di sini jika kita amati, kita baca dan kita bandingkan dengan contoh yang dibacakan oleh teman Anda tadi, itu sama, yaitu tentang tata cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini itu untuk membuat, cara memasak dan membuat menyajikan mie instan ini. Nah, sudah jelas untuk pengertian teks prosedur. Sekarang tujuan teks prosedur. Apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Mungkin ada yang tahu? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan teks prosedur
ialah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar, Pak. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman Anda itu. Tujuan teks prosedur itu pada intinya adalah untuk mempermudah pembaca atau mendengar atau pendengar untuk melakukan sesuatu agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama, mungkin ada yang tahu? Ya, silakan. Kalau nggak salah, yang pertama bahan dan alat, Pak. 2, langkah-langkah. 3, penutup. Nah, betul sekali. Struktur teks itu, struktur teks prosedur ada, itu yang disebutkan oleh teman Anda, ada 3. Tapi sebenarnya ada 4. Yang satunya adalah sebenarnya ini tujuan. Tujuan ini ada yang paling atas sebenarnya. Dan dilanjut pada ke bawah. Jadi, struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, penutup. Nah, selanjutnya adalah tentang ciri-ciri teks prosedur. Ada yang tahu yang pertama apa? Kalau nggak salah, Pak, yang pertama Ya. itu menggunakan kata kerja aktif, Pak. Ya, menggunakan kata kerja aktif. Yang kedua? Menggunakan kata penghubung, Pak. Ya, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga? Lupa, Pak. Nah, yang ketiga itu menggunakan kata perintah. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 3 yang disebutkan oleh teman Anda tadi. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata perintah. Nah, satu lagi yang dilupakan tadi bahwasannya ciri-ciri teks prosedur itu adalah menggunakan kata kerja aktif. Jadi ciri-ciri teks prosedur ada 4. Selanjutnya adalah tentang apa? Oke. Ada yang tahu? Kalau nggak salah, Pak, yang ketiga itu macam-macam teks prosedur, Pak. Macam-macam teks prosedur. Ya, Pak. Di situ dijelaskan oleh buku panduan LKS, Pak. Ya. Saya beri bocoran, macam-macam teks prosedur itu ada 3. Siapa yang tahu yang pertama? Kalau nggak salah, Pak, yang pertama itu teks prosedur protokol, Pak. Ya. Betul. Yang kedua, yang lain. Mungkin ada yang tahu. Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau nggak salah, yang kedua itu teks prosedur kompleks, Pak. Ya, betul. Dan yang terakhir, siapa yang tahu? Nah, yang terakhir itu adalah teks prosedur sederhana. Saya ulangi, teks prosedur itu mempunyai struktur
4. 1. Tujuan, 2. Bahan dan alat, 3. Langkah-langkah, dan 4. Penutup. Sedangkan ciri-ciri teks prosedur adalah menggunakan kata penghubung, 2. Menggunakan kata sifat, 3. Menggunakan kata perintah, dan yang keempat menggunakan kata kerja aktif. Sedangkan macam-macam teks prosedur itu ada 3. Teks prosedur protokol. Yang pertama, yang kedua, teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur sederhana. Saya rasa pembahasan tentang teks prosedur sudah selesai. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan tugas pada kalian. Bapak minta kalian membuat satu kelompok yang berisikan 2 orang. Jadi, satu bangku, satu kelompok. Di sini ada berapa bangku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Jadi ada 8 kelompok. Silakan. Bapak beri waktu selama 15 menit. Tugas kalian adalah membuat teks prosedur. Nah, lalu setelah kalian membuat teks prosedur bersama kelompok kalian, nanti kalian akan saya suruh maju ke depan untuk mempresentasikan teks prosedur yang kalian buat. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Ya, saya beri waktu selama 15 menit. Baik, kelompok 1 kira-kira sudah selesai kan tugasnya? Bisa, Pak. Ya, silakan. Kelompok 1 presentasikan ke depan. Ya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, terima kasih. Kelompok 4, ya terima kasih. Kelompok 5, terima kasih. Kelompok 6, terima kasih. Kelompok 7, terima kasih. Kelompok 8, terima kasih. Nah, melihat dari teks prosedur yang kalian buat, itu memang sudah benar. Sudah tentang teks prosedur yang kalian pelajari pada hari ini. Saya kira semuanya paham ya tentang teks prosedur. Paham, Pak. Nah, mungkin ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti tentang teks prosedur, silakan ditanyakan. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Di sini saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kata penghubung konjungsi, yang mana itu ada di ciri-ciri ya, Pak. Oh iya, betul. Iya, Pak. Di kata penghubung atau konjungsi itu artinya bahwa di setiap penghubung kata, penghubung kalimat di teks prosedur itu ada yang namanya kata penghubung. Saya ambil contoh di produk ini. Di produk mie instan ini, di teks prosedurnya di belakang itu ada yang namanya kata hubung konjungsi. Saya bacakan ya. Ini yang pertama, masukkan mie ke dalam 400 air mendidih, aduk selama 3 menit. Lalu siapkan bumbu. Nah, ini yang menjadi kata penghubungnya adalah lalu. Lalu ini adalah kata penghubung. Jadi yang namanya konjungsi berarti kata penghubung. Pak, Ya. ada yang salah, Pak. Ya. Barusan Bapak menyampaikan bahwa masukkan mie ke dalam 400 air. Nggak ada Oh iya. liternya, Pak. Ya, maksud saya masukkan air mendidih kepada panci sebanyak 400 mili sampai mendidih dan masukkan minyak. Itu. Maaf, saya salah menyebutkan. Nah, intinya kata penghubung itu atau konjungsi ada di setiap teks prosedur yang ada di produk atau di setiap teks prosedur yang ada di setiap kemasan. Bisa dipahami apa itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi? Pak, Ya. bisa disebutkan nggak, Pak, kata penghubung lainnya selain Nah, lalu? ya. Kata penghubung itu atau konjungsi ada yang nama lalu, kemudian, dan. Nah, contohnya yang lalu itu kan sudah saya sebutkan tadi. Kalau yang kemudian itu juga ada namanya bisa disebut kata konjungsi. Jadi misalkan masukkan air mendidih, kemudian masukkan, nah itu kemudian itu adalah kata penghubung. Kalau yang kata konjungsi yang lain misalkan dan itu misalkan masukkan air ke dalam panci dan larutkan mie selama 12 menit misalkan. Itu yang namanya kata penghubung atau konjungsi. Ya, bisa dipahami? Pak,
apa kata sehingga itu termasuk kata penghubung, Pak? Iya, termasuk. Kata konjungsi sehingga itu kata penghubung juga, konjungsi. Misalkan kalimat aku membawa mie yang panas sehingga tangan saya terkelupas. Nah, itu termasuk juga. Saya rasa paham ya? Paham, Pak? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Melihat waktu menunjukkan sudah melebihi 1 jam, saya rasa pertemuan Bapak sudah selesai ya. Sebelum itu, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan terima kasih karena semuanya telah bersedia mengikuti pelajarannya Bapak. Dan sebelum mengakhiri, saya minta kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya pelajaran yang kita bahas pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga siswa-siswi saya menjadi murid yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Nah, baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Bapak mohon maaf jika Bapak punya salah, baik itu kata maupun perlakuan Bapak yang kurang mengenakan. Bagi kalian semua, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya. Ya, Pak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.